Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kampung Tumaritis, tempat tinggal punakawan yang terkenal penuh canda. Namun malam itu, tawa berubah menjadi ketakutan, karena sesuatu kembali menagih janji yang bahkan Semar sendiri pernah sembunyikan. Petruk ronda sambil nyanyi dangdut Jawa Vals. Bagong ikut ronda, tapi malah tidur di gardu. Ronda malam paling ganteng setumaritis datang. Gong, aja turu terus. Aku ora turu. Aku merem sambil ngawasin dari dalam batin. Ngawasi apa? Mimpi. Tiba-tiba kentongan bunyi sendiri dari arah hutan bambu. Lampu obor padam satu persatu. Loh, kuwi sapa mukul? Ah, paling gareng iseng. Aku cek dulu. Muncul bayangan hitam mengikuti Petruk. Siapa kuwi? Setan? Nek setan, tak selfie sek yuk. Bayangan itu menirukan suara Petruk dari belakang. Sapa kuwi? Setan. Nek setan nak selfie saja. Bagong panik dan lari duluan meninggalkan Petruk. Petruk pun berbalik lalu melihat bayangan itu dan kabur. Gareng hendak menuju ke pos ronda, namun menemukan tanah di salah satu rumah warga retak seperti terbakar. Air sumurnya pun berubah baunya menjadi anyir. Kenapa tanah iki retak kabeh? Bau sumurnya juga kayak kuburan. Mas, tadi juga ada bayangan ikut aku. Tapi aku nggak takut. Cuman jantungku aja yang copot. Iya mas, bayangannya hitam banget. Dadine aku kabur. Ini bukan gangguan biasa. Tanah di rumah ini seperti dibuka dari bawah. Pasti rumah ini menyimpan rahasia. Warga di dalam rumah itu mulai kerasukan, tertawa sendiri. Punakawan Jawa pun langsung mendobrak pintu rumah itu. Gareng pun mulai curiga, ini bukan gangguan biasa. Di tempat lainnya, terlihat rumah Semar diguncang seperti gempa. Suara wanita menangis dari luar. Semar pun menghentikan kelobotnya. Pasti ada sesuatu di kampung Tumaritis. Aku harus memeriksanya. Semar bersegera menuju ke arah tangisan wanita itu. Di jalanan kampung, Semar mengangkatkan tangan mengeluarkan sinar kuningnya. Oh, cahaya kuning. Tuduhna dalam menyang suara kasabut. Tiba-tiba cahaya kuning mengarahkannya menuju salah satu rumah warga.
Sesampainya di rumah salah satu warga, Semar mendengar teriakan Petruk. Semar pun langsung menuju ke sana dan bersegera masuk ke dalam rumah. Semar menemukan anak-anaknya terkapar di tanah. Gue, roh sing ora pengen lemahmu dimiliki orang lain. Gareng mendesak, Semar pun menjelaskan. Apa maksud roh itu, Mo? Semar akhirnya bercerita. Dahulu, sebelum rumah ini dibangun, tempat ini adalah tanah yang dikorbankan seorang dukun demi pesugihan. Aku menghentikan ritual itu, tapi ada satu roh perempuan bernama Raras yang tidak bisa diselamatkan karena sudah terlanjur terikat dengan tanah ini. Lalu Semar membuat perjanjian dengan Raras bahwa rohnya tidak akan mengganggu asal manusia tidak lagi tinggal di rumah itu. Namun salah satu warga tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Semar membangun rumah di tanah ini. Inilah akibat kamu tidak meminta izin kepadaku. Gareng pun memohon kepada Semar untuk menolong pemilik rumah. Tapi Mo, kasihan pemilik rumah ini kalau tidak dibantu. Baiklah, sebab kalau ini tidak dilakukan, roh itu akan terus marah. Tiba-tiba Raras menagih. Mana janjimu, Semar? Kau berbohong. Janji sama cewek cakep sih oke, Mo. Tapi kalau ceweknya kayak gini, ogah. Berarti rumah ini berdiri di atas tanah setan ya, Mo. Wes kadung, sekarang terimalah ini. Semar menghadapi Raras. Muncul asap merah mengelilingi ruangan. Bukan anak-anakmu, Semar. Mereka hidup di atas cerita. Diam, aku menyelamatkan dunia manusia. Kau ingkar janji kepadaku. Petruk ketakutan tapi tetap bicara. Aku delok wae ya, Mo. Tak doakan dari jauh. Semar mengeluarkan kesaktian. Cahaya kuning yang menyala dari tangannya menghantam tanah. Tanah pun terbuka dan tangan-tangan mengambil Raras dengan paksa. Raras pun menjerit. Tanah ini bukan milikmu. Ini makammu. Pemilik rumah pun mulai tersadar kembali. Untung ae Romo Semar teko. Coba nek ora, iso-iso sampeyan bakalan kesurupan terus. Maafkan saya, Mo, karena tidak izin mendirikan rumah di sini. Tanah tidak pernah lupa. Ia menyimpan langkah, darah, air mata, bahkan jeritan yang tak pernah sempat terdengar manusia. Kampung Tumaritis mengajarkan satu hal, bahwa manusia sering merasa memiliki, padahal ia hanya menumpang di dunia yang lebih tua dari dirinya. Maka ingatlah, bukan hanya manusia yang punya hak atas tanah. Ada cerita, ada jiwa, ada pengorbanan yang harus dihormati